melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Bersama kami Florata pagi hari ini, saya Leli Kara dan juga rekan saya Rian Valenkilando sebagai operator studio. Kami hadir menemani Anda hingga kita jelang pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa kami punya 3 topik ya untuk sesi wawancara di kesempatan hari ini, Kamis 13 Juni 2024. Dan pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan dan juga Perlindungan Perempuan dan juga Anak Kabupaten Manggarai Timur ini kembali menorehkan prestasi gemilang di pertengahan tahun 2024. Ini katanya ada 3 prestasi begitu ya, ada 3 penghargaan yang sekaligus diraih begitu. Nah, pendengar RRI, untuk update informasi ini kami sudah bersama Kepala Dinas P2KB P3A Manggarai Timur, Jeffrin Haryanto. Pak Jeffrin, selamat pagi. Selamat pagi Leli, selamat pagi Rian. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI pagi hari ini ya. Kita update tentang informasi yang tadi sudah kami sampaikan ya, begitu. Bahwa DP2 KBP 3A Manggarai Timur ini raih 3 prestasi begitu ya di Jambore PLKB Manggarai Raya baru-baru ini. Nah, Pak Jeffrin mungkin bisa dijelaskan ini 3 prestasi ini apa saja? Ya, baik Leli. 3 prestasi ini adalah penghargaan terhadap kerja-kerja keras teman-teman petugas lapangan di setiap kecamatan ya. Dan kebetulan Manggarai Timur dari beberapa award yang diberikan itu paling banyak, dia mendapat 3. Salah di antaranya adalah penghargaan terhadap PLKB Kecamatan Borong untuk pelaksanaan MKJV terbanyak dalam rangka Hari Kartini tahun ini. Karena kami itu diukur secara nasional. Lalu kemudian untuk Lambaleda Timur, Kecamatan Lambaleda Timur, kita juga mendapatkan MKJP tertinggi dalam rangka Hari Ikatan Bidan Indonesia. IBI ya. Lalu kemudian di Lambaleda Selatan itu kita mendapatkan penghargaan untuk pengelolaan Bina Keluarga Balita Terbaik. Dan saat ini BKB tersebut juga akan dipersiapkan untuk mengikuti ajang tingkat nasional. Wow, keren nih. Profesiat ya Pak Jeffrin dan juga tim di Manggarai Timur. Nah Pak Jeffrin, menurut Anda faktor utama apa ini sehingga mendukung keberhasilan teman-teman di DP2 KBP 3A Manggarai Timur dalam ajang ini? Ya, saya kira seperti yang disampaikan banyak teman-teman, sebenarnya yang kita dorong adalah ekosistem bekerja yang menyenangkan saja. Jadi, karena kerja lapangan ini tidak mudah, tantangannya luar biasa, menggerakkan orang, merubah perilaku orang, mengajak orang untuk berpartisipasi dalam program-program pengendalian penduduk itu tidak mudah. Maka memang butuh keterampilan dan butuh keikhlasan untuk bekerja gitu. Saya selalu bilang bahwa ini pekerjaan yang paling banyak melibatkan hati ya, pekerjaan di KB ini gitu. Karena kita masuk ke ruang-ruang di mana itu ruang yang sangat privat. Dan tidak semua orang mau kita masuki ruang privat dalam hidupnya gitu ya. Maka butuh keterampilan, kadang diusir, kadang tidak ditolak gitu dan segala macam itu. Nah, di Manggarai Timur sejak awal kami sadari betul bahwa itu tantangannya, sehingga memang kami punya program yang namanya Lejong. Lejong itu bahasa Indonesianya untuk ngobrol dan bertamu gitu ya. Nah, tetapi ini untuk seluruh kader PLKB. Jadi setiap 2 bulan kami mengadakan Lejong. Sebenarnya Lejong ini adalah saya bertemu dengan seluruh teman-teman lapangan dan mengevaluasi apa yang terjadi di lapangan, bagaimana situasinya. Sekaligus untuk apa? Merecharge kembali energi mereka supaya jauh lebih semangat gitu ya. Seperti itu. Itu yang kita lakukan. Oke, baik. Jadi kami juga RRI juga pernah mewawancarai ya terkait dengan prestasi juga yang beberapa bulan lalu ini juga diraih oleh dinas yang sama begitu ya, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan dan juga Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Manggarai Timur begitu ya. Dan ini butuh kerja keras, butuh pemahaman bersama ya, kerja bersama untuk bisa menghasilkan generasi emas ya di 2045 nanti begitu
Pak Jafrin ya, dan untuk meminimalisir angka stunting di Manggarai Timur. Nah, analisa Anda seperti apa ini ke depannya, tantangan yang harus kita hadapi begitu ya, Pak Jafrin? Iya, sebenarnya jangan sampai begini, kita konyol dengan bonus demografi. Jangan sampai kita dapat bonus demografi tapi dia menjadi masalah, tidak menjadi potensi gitu ya. Itulah kenapa memang kita harus serius betul di sisi ini, di sisi memastikan bahwa kerja-kerja antisipasi di hulu itu harus lebih diperbanyak gitu. Jadi jangan sampai energi kita habis untuk ngurusin orang yang sudah terlanjur stunting. Kita harus fokus kepada upaya untuk tidak terjadi lagi kasus stunting, zero penambahan kasus baru. Gitu. Jadi artinya apa? Kita bekerja serius di hulu, lebih ke preventif, jangan di kuratifnya gitu. Nah, orientasi seluruh masih terlihat bahwa mindsetnya adalah mindset pengobatan, mindsetnya masih mindset kuratif. Artinya setelah orang stunting baru kita upayakan supaya dia terentaskan dari stuntingnya. Kenapa tidak dibalik gitu ya? Energi kita harus diperbanyak untuk memastikan orang tidak stunting. Kalau orang tidak stunting maka pekerjaan yang paling banyak itu adalah mulai dari anak remaja, mulai dari remaja-remaja putri, mulai dari calon pengantin, mulai dari bumil-bumil beresiko tinggi, bumil bumil yang pernikahan dini dan sebagainya. Kita bekerja keras di situ gitu, sehingga mereka tidak melahirkan anak-anak stunting baru. Begitu Leli, paradigmanya harus begitu ke depan sebenarnya. Oke. Dan untuk dukungan masyarakat sendiri seperti apa, dan juga pemerintah supaya bisa mempengaruhi hasil yang dicapai begitu ya. Luar biasa ini kalau mau dibilang, ini 5 penghargaan diterima ya di tahun 2024 ini Pak Kadis. Betul. Di level masyarakat sebenarnya itu butuh aktor-aktor yang lebih banyak untuk menggerakkan ini. Jadi tidak bisa kerja sendiri. Ini kerjanya harus kolaboratif. Kami misalnya punya program misalnya Good Morning Kepala Desa gitu. Bupati menelpon kepala desa untuk tanyakan si A bagaimana, apakah dia sudah minum susu hari ini. Si Veronica katakanlah. Jadi kita sudah punya by name by address nih. Kita sudah punya orang-orang bumil cake di desanya atau di kelurahannya. Nanti secara randomize kita telepon. Hanya mau memastikan apa benar nggak kepala desa ini tahu dengan warganya yang lagi mengalami cake atau beresiko tinggi. Angka kunjungannya bagaimana? Jangan sampai kepala desanya nggak pernah tahu bahwa ada warganya yang bumil cake misalnya ya, kayak gitu. Jadi ada Good Morning Pak Kades itu sebenarnya itu nuansanya, dan sedang kami lakukan itu dengan sangat masif gitu ya. Sekarang kemarin kita mengeluarkan 12 maklumat bupati terkait dengan pengentasan stunting di dalam bulan Juni dan bulan Juli, dan itu dijalankan sampai di level paling rendah di desa, bahkan di RT dan di RW, dan sampai di penggerakan pendamping keluarga itu. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri ini. Tokoh agama terlibat, tokoh masyarakat terlibat, polisi terlibat gitu, Babinsa terlibat, semua harus terlibat untuk menggerakkan ini, Ale. Oke. Baik, ini menarik ya, ada 12 maklumat begitu dalam aksi serentak penurunan stunting untuk bulan Juni sampai dengan Juli begitu Pak Jafrin ya. Oke, ini mungkin nanti akan kita bahas di program acara lainnya di Mozaik Indonesia untuk penekanan stunting begitu Pak Jafrin ya. Oke, kita balik lagi ke 3 penghargaan, salah satunya ini dipersiapkan untuk mengikuti ke ajang nasional begitu Pak Jafrin ya. Persiapan seperti apa dan strategi seperti apa yang sudah Anda dan juga tim siapkan begitu? Ya, saya hanya karena ini kan memang genuine, jadi BKB-nya kan sudah berjalan selama ini, dan berdasarkan penilaian provinsi kemarin, mereka berhak untuk mewakili provinsi NTT ke pusat. Mungkin saya akan ke minornya aja, melihat bagaimana persiapan, bagaimana metodologinya, bagaimana misalnya kemampuan komunikasi persuasif dari pendamping keluarganya dan segala macamnya. Karena ini kan berbentuk video dan kemudian semua bentuknya aplikatif sekarang, yang dikirimkan bentuk videonya, aktivitasnya dan sebagainya itu. Begitulah. Jadi lebih kepada minornya itu ya, saya kira. Kapan ini akan dikirim begitu batas akhirnya Pak Saya Jafrin? kira on the way. Hari ini kita buat statement bupati videonya, mungkin dalam waktu-waktu dekat ini. Mereka sedang persiapan. Hari ini ada rencana wawancara interview bupati untuk buat political statementnya. Oke, jadi ada satu video yang akan dikirimkan begitu Pak Jafrin? Iya, betul.
Mhm. Oke, dan ini tentang apa nih? Boleh diceritakan sedikit begitu Pak Jafri? BKB holistik integratif unggulan itu apa namanya? Pendampingan sebenarnya kelas pengasuhan orang tua. Sederhananya begitu ya. Kelas untuk orang tua untuk mengetahui tentang pola pengasuhan yang baik, tapi dari hulu ke hilir. Tidak hanya di pola, tetapi termasuk misalnya memastikan bahwa setiap anak ini memiliki dokumen kependudukan dalam kaitannya dengan jaminan kesehatan. Ya, itu PLKB harus sudah tahu itu. Orang ini sudah punya nggak? Lalu kemudian bagaimana asupan gizi? Bagaimana pola pengasuhan di dalam 1000 hari pertama kelahiran? Itu. Jadi mereka didampingi semacam kelas-kelas orang tua yang memiliki balita lah, kalau bahasa awamnya kita gitu. Karena di BKKBN dan kesehatan ini kan banyak sekali singkatan-singkatan Leli. Saya mencoba itu menerjemahkannya ke awam gitu ya. Itu. Jadi kelas orang biar semua tua, memahami sebenarnya. begitu ya Pak Kadis ya. Iya, terlalu banyak istilah di dinas-dinas ini dan pemerintah kita ini. Saya mencoba banyak sekali Menyederhanakan. wartawan tanya apa itu BKB Kids, HIU itu ya. Saya harus terjemahkan mudah gitu. Itu sebenarnya itu. Jadi pola-pola konseling dan kelas-kelas orang tua, tetapi grouping nanti ada pendamping-pendamping keluarga yang membuat kelas-kelas itu di lapangan gitu. Oke. Pak Jafrin, apa program lanjutan begitu ya yang direncanakan oleh DP2 KBP3A Manggarai Timur setelah meraih 3 prestasi dan 2 prestasi beberapa bulan yang lalu? Ya. Yang on the way ini kami lagi sibuk untuk 1 juta akseptor ya di Indonesia, dan Manggarai Timur puji Tuhan hari ini paling tinggi juga. Kita sudah di angka 6.000 hari ini. NTT Manggarai Timur paling tinggi, dan di tingkat nasional NTT di nomor 2 di bawah Gorontalo, selisihnya 2%. Manggarai Timur jadi leading, tetap menjadi leading hari ini, diikuti dengan TTS kalau saya nggak salah, tapi jaraknya cukup jauh. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat kami dapat penghargaan itu lagi untuk pergerakan 1000 akseptor gitu 1000 ya. Oke, ini sudah 600 begitu ya Pak, 600 lebih begitu Pak Kadis ya. Ya, saya bisa meyakini itu karena sudah 3 hari kami tertinggi terus. Jadi saya sudah yakin ini menang. Jadi kalau Manggarai Timur itu saya selalu bilang Leli, kalau anak yang terima raport itu, besoknya terima raport di sekolah itu, kami itu adalah orang yang selalu berpikir, anak yang berpikir besok juara 1 atau juara 2. Kami bukan anak yang berpikir besok naik kelas atau tidak, enggak. Manggarai Timur itu yang saya tanamkan. Kalau juara 1 harus peringkat 1-2 ya. Keren. Gelisah juara 1 atau juara 2, bukan gelisah naik kelas atau naik kelas gitu ya. Sombong dikit apa ya. Sombong untuk hal-hal baik tidak apa-apa begitu Pak Kadis ya. Ya, tapi begitu mindset yang saya tanamkan ke lapangan. Oke. Dan kami juga gelisah ini menanti keputusan seperti apa begitu, hasilnya seperti apa ini Pak Kadis ya. Saya sudah bisa pastikan ini tinggal pengumuman aja karena udah terlalu jauh angkanya. Oke. Baik, keren Pak Kadis ya. Baik Pak Kadis, sebelum kita akhir obrolan kita ini, apa menjadi pesan yang ingin Pak Kadis sampaikan begitu ya kepada para pendengar, terutama untuk masyarakat yang sudah mendukung begitu ya program-program dari DP2 KBP3A Manggarai Timur sejauh ini? Ya, pertama ya tentu jangan meninggalkan kami sendiri. Lalu yang kedua, tidak ada hasil tanpa proses yang berdarah-darah. Maka proses itu menjadi sangat penting. Jadi tidak ada hasil yang mengkhianati proses lah. Everything yang kita dapat ini semua ini hasil kerja keras, komitmen dan ketulusan. Maka bekerja lagi-lagi sebenarnya, bekerjalah dengan hati. Karena di BKKBN ini paling banyak ruangnya adalah bekerja dengan cinta dan bekerja dengan hati, karena nggak ada uangnya. Jadi hatinya itu yang harus luas, dan ini yang harus kita jaga terus ke depan. Saya kira itu sih pesan bijaksana di pagi hari ini. Oke, terima kasih sang jiwa ya. Iya benar. Oke, Pak Kadis terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Sukses untuk segala kegiatan hari ini dan juga target-target yang akan dipenuhi begitu ya sepanjang tahun 2024. Selamat pagi, salam hangat dari Endi. Terima kasih RRI ya.